cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Ini gua terus penyanyi. Nah, cinta itu adalah kalau mengenal. Bagaimana mengenal Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu, iki udane nggodhong. Jadi yang mau berangkat ke Jagajek akhirnya berangkat, alhamdulillah. Tadi saya berangkat itu nggih kepiur. Akhirnya pakai jaket tapi nggak pakai mantel biar agak basah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Apa-apa yang terjadi di kehidupan ini kalau ditarik garis kutub kanan sama kiri niku ringkes. Jadi kalau ada sesuatu yang kita pandang kita nilai tidak enak ya sabar, bentar. Itu memang enak ya, syukur alhamdulillah. Kutub-kutubnya cuma seperti itu melalui perjalanan hidup ini. Tetapi pengalaman kula, saya 45 tahun sekarang. Walaupun mengerti tapi niku nggih susah nggih Pak Bu. Napa kula tak susah? Nek sabar kali syukur niku lho. Niku kan sederhana nggih. Nek oleh penak nggih. Syukur nek kita anggap tidak enak lalu kemudian sabar. Sesederhana itu, tapi 45 tahun katakanlah saya mulai mengerti itu umur 13 tahun gitu. Tapi ya susah ternyata sampai sekarang yang namanya betul-betul bisa bersabar, betul-betul bisa bersyukur itu susah. Oke. Nah, salah satu cara yang bisa dikembangkan dalam memupuk rasa kesabaran dan rasa syukur itu kita memahami bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabatnya, berinteraksi dengan istri-istrinya, berinteraksi dengan putra-putrinya. Ya, Rasulullah itu pernah anaknya laki-laki itu pernah meninggal, masih kecil sampai kemudian diturunkan surat Inna a'tainakal kautsar. Namanya Ibrahim anak. Nah, hadis niku Bapak Ibu itu adalah dalam rangka untuk kita bagaimana memahami interaksi Rasulullah SAW. Jadi hadis niku yang paling penting diingat itu sangat lekat dengan waktu turunnya hadis itu. Sehingga Rasulullah kadang dawuh pada seorang sahabat itu berbeda dengan sahabat yang lain. Karena melihat sahabat yang dinasehati itu berbeda dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya kita harus betul-betul membayangkan dari proses cerita-cerita asbabul wurud, sebab-sebab turunnya dari hadis itu sehingga kita bisa memahami lebih lengkap. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى جميع مشايخنا في الدين الأحياء منهم والأموات ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, jadi beberapa pertemuan kita itu yang pertama kali saya sampaikan tentang hadis ini itu adalah tentang bagaimana permulaan wahyu turun. Masih ingat nggih? Rasulullah mimpi yang benar, lalu kemudian termotivasi untuk ke Gua Hira. Masih ingat nggih? Nggih. Nah, kemudian bab selanjutnya itu adalah bab iman. Setelah bercerita tentang bagaimana wahyu itu turun, lalu kemudian hadis tentang iman. Beberapa hadis tentang iman sudah kita baca, kita bahas pada pertemuan yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Di antaranya itu yang dinamakan muslim itu adalah orang yang muslim lainnya tidak tersakiti oleh lisan maupun perbuatannya. Nah, sekarang kita lanjut. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman secara sempurna seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman secara sempurna seseorang hatta yuhibba, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia senang, sebagaimana dia mencintai dirinya. Tidak beriman seseorang secara sempurna sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana cinta terhadap dirinya sendiri. Niku susah nggih Pak Bu? Susah ya. Malah yang sering berkembang itu kan kalau kita sama orang lain, kalau orang lain dapat anugerah kita iri. Buatan kita, saya lah. Seringnya orang itu kalau ada orang lain yang mendapat anugerah itu iri, bahkan dengki. Kalau iri itu cuma kepingin. Tapi kalau dengki itu kepingin, dan bagaimana kepingin anugerah itu hilang dari orang lain. Niku dengki. Niku ada satu kisah Bapak Ibu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar masjid, lalu bersabda, sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Pun kepiring itu kan? Nah, kemudian lewatlah seseorang yang bukan sahabat terkenal. Sahabat terkenal itu kan enten sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu kan yang terkenal. Nah, niki ternyata yang lewat itu bukan yang terkenal. Besoknya Rasulullah dawuh ngoten mawon, bersabda begitu kan. Sebentar lagi akan lewat seorang calon ahli surga. Lewatlah orang yang kemarin, sama orangnya. Nah, Bapak Ibu, sampai 3 kali ngoten niku, ada seorang sahabat
muda, sahabat yang masih remaja yang penasaran, amal ibadahnya apa ya? Kok sampai sekarang saja sudah dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya anak muda ini datang ke rumah orang tersebut, orang yang ditunjuk oleh Nabi calon ahli surga itu, kemudian matur, Pak D, ini Pak D, saya ini lagi mboten kepenak kali wong tua kula Nah, ini strategi mawon. Akhirnya dia bisa menginap di rumah itu dan nuwun sewu, amal ibadahnya itu yang kelihatan itu tidak istimewa. Tidak istimewa, kemudian malamnya itu ngedur sholat malam dan zikir ngeten nggih mboten. Sampai 3 hari itu diperhatikan kok sama seperti itu. Nah, kemudian pamit pulang, Mbah, Pak D, janjane kula niku lagi mata-matai jenengan. Lagi mata-matai jenengan. Jenengan itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah seorang calon ahli surga. Mestinya amali kan istimewa. Ternyata kok biasa wae Pak D. Saya tidak menemukan yang istimewa. Padahal kula niku pun napa apus-apus jenengan. Janjane kula nggih mboten lagi enten masalah dengan keluarga. Ya kalau pamit ya pamit toh. Pamit sebelum jauh orang itu panggil lagi. Ini Le. Jadi saya itu sebelum tidur itu ngeloske kabeh. Di sebelum tidur itu diloskan. Jadi saya tidak ada gerundelan di hati saya, apalagi gerundelan terhadap saudara-saudara seiman saya. Saya nggak pernah ngiri terhadap orang yang diberi rezeki lebih banyak, lebih baik, lebih bagus daripada saya. Niku diloskan semuanya. Dan saya kalau memang ada salah sekarang minta maaf. Dan saya juga memaafkan siapapun yang salah kepada saya. Niku kan amal ibadah sing mboten ketok ya, Pak. Mboten ketok. Tapi biasanya kroso. Orang-orang seperti itu nek dijak ke kancan mesti ketok. Nggih, Pak. Biasanya ngoten niku, sejuk. Jadi kalaulah seumpama setiap orang muslim itu mencintai saudara sesama muslimnya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, aman tentram. Itu aman tentram. Niku sebetulnya masih banyak sisanya yang saya lihat sekarang ini. Nek enten wong loro segera pilih. Niku kan bentuk dari ini. Walaupun ada hadis yang lain yang menyebutkan itu, tapi bentuk kita itu nek enten sing sakit segera ditilii, kita tengok itu adalah seakan-akan kita juga sakit. Dan nek enten orang kesusahan kita juga cepat datang dan kita cepat bantu, saling bahu membahu, saling membantu ngoten. Dulu saya masih sering lihat umpamanya orang mau naikkan genteng niku kan bareng-bareng. Nah, ngoten niku saya ternyata. Tapi entah napa keadaan yang nggak memungkinkan seperti itu, karena setiap orang sekarang itu kan kerjanya teng kantor dan macam-macam gitu. Tidak di rumah seperti dulu teng sawah gitu. Kalau sawah itu kan masih bisa ditareni gitu. Sesuk wae wah sawah tak garap gitu kan. Tapi kalau kok kantor itu kan mau nggak mau harus masuk. Nah mungkin itu yang menyebabkan. Nah, maka itu harus cari strategi-strategi yang lain yang itu masih bisa mengakrabkan kita antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Di antaranya kalau menurut saya niku nggih niku. Selain kumpul-kumpul seperti ini niku sok bacaan ngoten. Bacaan niku nek orang Jawa dulu saya niku waktu kecil sering diminta oleh ibu saya untuk ngantar makanan ke saudara sana, saudara sini, saudara sana. Nah, sekarang pun betul ada. Nah, ada
Di dalam hadis yang lain Rasulullah niku dawuh ngeten iki. Salinglah kalian itu memberi hadiah. Karena dengan saling memberi hadiah kalian itu bisa saling mencinta, saling mengasihi. Nah, ngoten-ngoten itu. Nggih, nek susah untung ini bukan rukun Islam ya. Tetapi itu adalah bagian-bagian dari iman yang oleh Rasulullah. Iman itu adalah lebih dari 70 cabang iman sebagaimana diterangkan pada hadis yang lalu. Iman itu adalah lebih dari 60 lebih cabang. Di hadis yang lain itu ada 70 lebih cabang. Para ulama akhirnya merumuskan itu menjadi 77 cabang iman. Dan termasuk salah satu cabang iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, tentu hal-hal seperti ini yang disebutkan ini tadi, mencintai sesama muslim itu adalah bagian dari cabang iman. Satu hadis itu diriwayatkan dari sahabat Anas. Nah, berikutnya Abi Hurairah, dari sahabat Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang nginep di Nun Sewu Serambini Masjid berarti. Jadi sahabat Abu Hurairah itu adalah yang nginep di masjid. Jadi Rasulullah masjid ngeten niki, pintu kamar Rasulullah di depan mereka. Nah, terus sini menuju rumahnya kan. Di Rasulullah itu kalau mau ngimami keluar dari pintu mereka, tak setengah mereka. Eling kula ngeten niku. Nah, terus di antara sahabat yang sering tidur di masjid niku adalah sahabat Abu Hurairah itu. Sahabat Abu Hurairah niku sak mengertos kula sering saya baca itu sampai meninggal mboten sima, mboten menikah. Paling banyak meriwayatkan hadis, kok paling banyak lah tidurnya di masjid dekat rumah Rasulullah. Itu lebih banyak dari hadisnya yang diriwayatkan sahabat Abu Bakar maupun sahabat Umar bin Khattab, karena rumahnya beda. Walaupun kenalnya dengan Rasulullah itu duluan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ibaratnya kalau ada orang di sini terus ada yang rumahnya dekat sini kan lebih mengetahui. Itu satu hadis. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang di dalam kekuasaannya, di dalam kekuasaan Allah. Walladzi demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi di dalam kekuasaan zat itu, maksudnya Allah. La yu'minu ahadukum, tidak diarani, tidak disebut beriman secara sempurna salah satu dari kalian para sahabat. Berarti kalau sekarang berarti kita semuanya itu tidak beriman secara sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, dawuh Rasulullah, lebih dicintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anaknya. Ngoten niku. Hadisnya titik. Kalau kita itu tidak mampu mencintai Rasulullah melebihi anak, istri atau suami kita, maka kita itu tidak beriman secara sempurna. Hanya boleh kita. Hanya boleh. Ada salah seorang ulama ini mempunyai murid, kiai lah. Kiai ini mempunyai muridnya itu pingin sekali kepanggil Rasulullah dalam mimpi.
Akhirnya muridnya, ya sudah kalau kamu ingin mimpi bertemu Rasulullah, kamu nginep sini ya. Iya. Nah, nginep di situ sebelum tidur itu dikasih makan yang membuat haus. Nek gene Jawa mriki mungkin nggih iwak asin. Jadi sego panas. Jadi panas iki. Iwak asin, gerek, sambel terasi. Nek wong mriki mboten seneng sambel terasi. Wong Jogja mboten seneng sambel terasi. Wis seneng mawon. Kula niku termasuk penggemar, bukan cuma seneng, penggemar sambal terasi. Nah, dikasih makan sambal terasi, mboten dikasih sama yang kiainya itu, mboten disuguhi minum. Tolong itu sampai bengi niku. Bengi niku ditemoni kali kiai. Napa le? Aku pingin minum. Gimana rasanya pingin minum itu? Gue pingin minum ya. Masa orang iso dikalahke karo turu. Ya turu kali ngelak. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mimpinya mimpi kasih minum. Minum. Buat dikasih minum. Minum niku. Nah. Pagi-pagi ditemoni kiai niku lagi. Dikasih minum, tapi kemudian dijelaskan kalau keinginanmu bermimpi Rasulullah itu setinggi keinginanmu saat haus tadi malam itu, maka insya Allah kamu akan bisa bermimpi Rasulullah. Pernah mimpi anak dan anak enggak pernah mimpi tak? Yang sudah punya anak pernah mimpi anaknya tak? Waktu jadi anak pernah mimpi orang tuanya loh? Gitu, pernah ya? Pernah. Karena anak dan istri kita maupun suami kita itu lebih kita cintai. Gitu kan? Nah, kalau cinta kita itu kepada Rasulullah melebihi anak dan istri kita, melebihi anak dan suami kita, insya Allah bisa ketemu Rasulullah. Cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Ini gua terus penyanyi. Nah, cinta itu adalah kalau mengenal. Bagaimana mengenal Rasulullah? Membaca sejarah Rasulullah, dihikmati pelan-pelan. Wong kula mawon, saya saja itu kalau nonton filmnya seneng itu bisa masuk ke mimpi kok. Bener sih Mbak. Yang sepuh-sepuh mungkin mimpine Puntadewa napa. Nerake wayang semi ngoten Bapak. Mereka mimpi itu. Nah, kita mengenal Rasulullah dari hadis-hadis, dari Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an itu istri-istrinya Rasulullah, Siti Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Itu Rasulullah pun meninggal dunia, pun wafat. Itu istri Rasulullah ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa sih? Jawabannya kan sederhana gitu. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, maka kalau kita membaca Al-Quran itu bisa menurut saya dan boleh kita itu juga membayangkan bahwa Rasulullah menyampaikan itu kepada kita. Luqman, ini loh Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu lama-lama itu menawi Gusti Allah welas iki pengin tenan sih cinta karo Rasulullah tak paringi wis ketemu. Napa-napa niku sing jelas pancen Gusti Allah. Nah, kita dengan cara seperti itu strateginya. Lalu kemudian kita juga nyuwun kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu nggih insyaallah diparingi. Maka dengan itu
terus Pak, Bapak Ibu, terus senyumnya Rasulullah itu luar biasa, luar biasa. Jadi ini buatan mimpi, ribet. Ada orang-orang itu yang bapak ibu-ibu itu sakit di kepanggil Rasulullah kayak ningali TV ngoten Pak. Jadi itu Rasulullah lagi tersenyum bersama sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Itu senyumnya itu katanya orang yang bisa melihat itu nopo yang ditanyakan tanpa diucapkan untuk tanya, tanpa Rasulullah itu menjawab, itu rampung kabeh Bapak Ibu. Enak banget kan itu. Enak banget itu. Jadi lego nyenengke ngoten niku. Senyumnya Rasulullah luar biasa. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelum mati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin nek saged ngoten niku insyaallah kita bisa mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak, istri atau kepada suami kita. Mungkin gini enten suami jenengan atau istri jenengan aku lebih cinta Rasulullah kok daripada cinta kamu nggih pun nesu. Niki ajarane ngoten niku. Nah, ada cara sebetulnya yang pernah saya jelaskan di pengajian di sini juga. Jenengan hadir napa mboten? Ngapunten. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada suami itu adalah lingkaran kecil. Lingkaran yang paling besar melingkari itu semuanya. Jadi ibaratnya segini ini lingkaran untuk cinta anak. Yang agak besar begini lingkaran untuk cinta suami atau istri. Nah, di luar lingkaran yang paling luar itu adalah cinta Allah. Di situ ada cinta Rasulullah, ada cinta. Nah, saya mencintai anak saya karena Allah. Saya mencintai istri saya mencintai suami saya karena itu perintah Allah. Saya mencintai Rasulullah itu karena perintah Allah. Lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran besar. Yang besar ini cinta Allah. Ya, yang cinta-cinta yang lain itu di dalamnya. Bukan beririsan, tapi di dalamnya. Nah, ibaratnya kayak apa? Kayak ban dalem. Ban dalem enten ban luar, ban dalem jerone ban dalem enten ban daleme lagi, jerone lagi enten ban daleme lagi lah. Masing-masing itu adalah cinta-cinta, tapi semua itu adalah karena Allah. Ngoten niku. Nggih, niku kok kebetulan babi mau angel-angel kabeh. Angel-angel ya. Nggih, berikutnya An Anas radhiyallahu anhu al-hadisu bi ainihi. Dari sahabat Anas sebagaimana tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, nggih. Sahabat Anas niku ngriwayatkan hadis yang dengan seperti hadis yang tadi. Wazada fi akhirih, dan menambahkan di akhir hadisnya dengan tambahan wan nasi ajmain. Oke, saya baca terjemahannya, artinya demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya tidak beriman secara sempurna seseorang kecuali aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Yang dicintai, yang paling dicintai hanya Rasulullah. Wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berikutnya dari sahabat Anas lagi qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ditemukan di dalam diri seseorang, maka dia orang itu bisa menemukan manisnya iman. Manisnya iman itu contohnya ngaten Bapak.
alhamdulillah aku saiki kaya-kaya lagi diuji oleh Allah. Itu saged muni alhamdulillah. Tapi tenanan lho, mboten gawe-gawe. Diuji Gusti Allah niku alhamdulillah. Kalau dalam sholat itu rasanya nyaman, enak, sama ingat Allah gitu, nyaman, enak, nggak pingin cepet-cepet selesai. Pripun? Sholat enak oh. Nggih. Ngeten iki. Seseorang niku kan orang ya bisa nangis, tapi nangisnya gembira dan nangisnya sedih, susah, nelongso. Nah, orang sholat itu nggih enten yang sampai meneteskan air mata, tapi bisa jadi itu adalah air mata yang karena seneng, ada yang karena susah. Lah nang jero sholat umpamane kelingan anake kerja nang daerah iki adoh ngoten. Tibake nangis niku krana elingan anake, sanes kelingan pangeran lho. Kan sama nangisnya. Manisnya iman. Nopo 3 perkara itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih ia cintai mimma siwahuma, lebih ia cintai daripada selainnya. Cinta Allah, cinta Rasul. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalau mencintai orang itu tidak mencintainya kecuali adalah lillahi ta'ala. Jadi kaya Mbakjo terus seneng kali istrinya, aku mencintaimu karena Allah. Umpamanya ada Babjo berteman dengan mbah siapa gitu, saya berteman dengan mbah itu adalah karena teman seperjuangan untuk berdakwah. Itu kan karena Allah. Nah, 3 perkara itu. Yang pertama tadi itu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun juga. Yang kedua, mencintai orang lillahi ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukadafa finnar. Yang ketiga adalah membenci kembalinya kekufuran, sebagaimana bencinya kalau dia dilempar ke dalam api. Saya ulangi, seseorang bisa mendapatkan manisnya iman kalau di dalam dirinya ada 3 perkara. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Yang kedua, kalau ia mencintai orang itu adalah lillahi ta'ala. Yang ketiga, orang ini membenci kekafiran sebagaimana ia membenci kalau dirinya dimasukkan ke dalam api. Jadi 3 perkara. Bapak dan ibu-ibu, saya ulang ya. Jalan cinta itu adalah mengenal. Kita sudah mengenal Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama. Tapi sifat-sifatnya juga penting. Contoh, saat kita itu disebutkan Nabi Yusuf itu ganteng, Nabi Yusuf itu lumo, itu kan kita sudah senang, teman. Walaupun kita tidak pernah ketemu Nabi Yusuf. Begitu juga agar kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad itu sayangnya kepada umatnya sampai-sampai beliau itu meminta kepada malaikat Israel untuk sakitnya sakaratul maut itu dipek Rasulullah, umatku ora usah. Sampai ngoten. Rasulullah itu dimintai orang apapun itu, nek enten dikasih.
Dan itu orang yang nyenengke banget kan ngoten niku. Ada kisah lagi yang sangat terkenal. Ada seorang Yahudi di pasar gitu ya, yang tiap hari itu disuapi oleh Rasulullah. Pernah dengar nggih? Ini kisah yang terkenal. Nggih, buta. Yahudi yang buta. Akhirnya kemudian setelah Rasulullah wafat diganti oleh sahabat Abu Bakar pun kroso. Nah, sampai langsung kemudian masuk Islam karena dia merasakan betapa nyuapinya niku mawon halus betul-betul. Ngaten iki. Om Ben. Iku mboten nyenengaken gelas ya. Monggo diminum gitu sampe. Niku kan Rasulullah niku alusnya itu sampai seperti itu. Sampai orang buta itu bisa merasakan betapa cara menyuapinya itu sangat lembut. Sehingga begitu bahwa orang yang menyuapimu itu adalah Nabi Muhammad itu langsung masuk Islam. Sampai saat itu, enten cerita malih. Ada satu niki pun agak jauh dari masa Rasulullah ya, ada seorang ulama niku ngontrak rumah zaman sakmonten niku pun enten omah loteng. Omah tingkat. Nah, yang di bawah itu yang nyewa orang muslim. Yang atas orang Yahudi napa Nasrani kalau agak lupa nih ceritanya. Nah, karena orang muslim itu nyewanya di bawah, kamar mandinya itu ada dua, di bawah dan di atas. Nah, yang orang Yahudi atau Nasrani itu kalau mandi kan untuk masih di kamar mandinya sendiri. Nah, itu ternyata bocor ke bawah ke tempat orang yang muslim itu tadi. Ye pun diteleke timbo. Nah, satu saat Bapak Ibu, orang muslim ini sakit. Nah, karena orang Yahudi apa Nasrani yang di atasnya itu merasa bertetangga, mengisor tua gitu kan, tak pilih. Nah, giliran pas milih ini dia ngerti ada timbul terus nengok ke atas. Loh, kok bocor kok supaya ngono kae. Kan wis nemen nek ngoten udah lama ngoten maksudnya. Nek baru kan tidak menjamur ngoten niku, paling basah ngoten. Diperhatin kok wis menjamur kaya ngono. Berarti wis suwi. Kok gak tak protes. Akhirnya ditanyakan, Pak. Ya ora. Iki nuwun sewu, gampangane nek bahasa Jawa. Iku bocoran niku berarti saking kamar mandi kula. Lah nggih, kok mboten protes? Saya takut untuk menyakiti hati. Padahal kan niku hake to, ibaratnya dirembuk kan penak ngoten. Tapi daripada nglarani hatimu mending aku ora usah ngomong, tinggal masang timbo rampung, sesuk ya dibuang lah wis. Nah, kelembutan yang seperti itu menyebabkan orang yang Yahudi atau Nasrani yang itu tadi masuk Islam. Itu tadi Rasulullah dengan kelembutannya. Nah, ini ulama-ulama dengan kelembutannya. Oke, mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Nek 100% dia angel banget nggih, sing penting dicoba teman-teman. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita lanjut kembali. Sekarang kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.